Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe selamat menalatai, salam sujud karena main pang. Adil Katalino, bercermin ke surga, basengat ke bata, arus, 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 arus. arus, arus. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Arido, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Palangkaraya dengan NIM 2030 2021 6021. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Kaspera dengan NIM 20 30 30 21 6053, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan bertindak sebagai konseling yang sedang mengalami masalah tentunya. Baik, kami berdua akan mengimplementasikan mengenai strategi top stopping. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja akan kami laksanakan. Assalamualaikum, Nak Daniel. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Nak Daniel? Baik, Pak. Cuman agak kecapean sih, Pak, karena kemarin habis sparring futsal sama sekolah lain. Kalau kabar Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah, baik. Bagaimana hasil pertandingannya? Memuaskan nggak tuh? Oh, alhamdulillah memuaskan sih, Pak. Kan ada Wah, Daniel gitu loh. wah, bisa aja. Wah, bagus deh. Kalau begitu, Bapak dulu juga sering ikut kegiatan seperti itu, ikut main bola juga biasanya sore-sore itu sama latihan di lapangan gitu. Oh, berarti Bapak dulu sering juga ya, Pak, ikut bola atau apa kayak gitu, futsal segala. Iya, sering juga biasanya Bapak tuh ikut juga kegiatan-kegiatan gitu. Kadang sampai diajak juga ke sparring ke tempat lain. Gitu ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Selain itu, apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama di rumah ini, Daniel? Seperti biasa sih, Pak, hari-harinya tuh kalau saya tuh ya gimana ya, Pak? Segala ini, Pak, mau kuliah online, Pak. Itu dari rumah aja, Pak. Habis itu nonton anime lah, pokoknya gitu-gitu lah, Pak. Jadi ya anak rumahan lah, Pak, sepertinya gara-gara pandemi Wah, gini kan. ya, dari pandemi ini juga susah juga kan keluar. Iya, Oh, Pak. iya. Bagaimana dengan perkuliahannya? Lancar-lancar saja ya kan? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya meskipun ya gara-gara terseok-seok sih, Pak, segala tugasnya mungkin ya 1 jam sebelum tenggat baru ngumpul, Pak, atau gimana gitu. Padahal kan tenggatnya udah lama. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan kalau harus dikerjakan tugas kan nggak boleh harus dikerjakan. Walaupun sulit apapun kan tugasnya. Iya, Hmm. Pak. Apakah Nadine sedang sibuk atau ada kegiatan lain sekarang ini? Nggak ada sih, Pak. Karena kan saya tadi kan ngubungin Bapak tuh, Pak. Habis kegiatan-kegiatan selesai, makanya saya hubungin Bapak gitu. Oke, siapa tahu kan ada kegiatan lain. Oke, baik kalau begitu. Mhm. Berarti ini merupakan kemauan kamu sendiri ya, Nadine? Iya, Pak. Karena kemauan saya sendiri. Nah, baiklah kalau begitu. Ah, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini ya, Nak Daniel. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak, kita bisa ketemu lagi. Nah, terima kasih juga emang ya Nak Daniel sudah menghubungi Bapak tadi. Meskipun dengan WA yang cukup singkat saja, kita akhirnya kita bisa bertatap muka di sini, walaupun secara virtual menggunakan aplikasi Zoom ini, ya kan? Ya, Pak, tapi Pak, mohon maaf ya, Pak, kalau saya ngecek Bapak seperti itu. Saya juga terima kasih sama Bapak sudah memberikan kesempatan untuk saya bertemu secara virtual dengan Bapak seperti ini, Pak. Makasih, Pak, sebelumnya. Iya, sama-sama. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Ya, ada sih, Pak. Mengenai apa itu kalau boleh tahu? Ini, Pak, kan gini, Pak. Sebelumnya tuh gimana ya, Pak? Ya gitulah, Pak, sebelumnya kan Bapak kan konseling gitu, Pak. Sama seperti yang kamu sampaikan di chat WA tadi kan? Iya sih, Pak. Pak, Hmm, ini, Pak, konseling itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? ya, sebelum
Sebelumnya apakah Nak Daniel sudah mengetahui apa itu konseling? Oh, kalau setahu saya sih Pak, konseling itu kan membantu siswa memecahkan masalahnya Pak. Mungkin ya kalau seperti saya ini kan siswa yang ada masalahnya Pak, makanya kalau ya gitulah Pak pada intinya. Makanya saya Hmm, ngubungin Bapak tadi. iya, betul sekali Nak Daniel. Jadi konseling itu merupakan usaha layanan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga Hmm. membantu siswa untuk dapat mengambil keputusan yang dimana keputusan nantinya dikembalikan lagi ke siswa. Jadi apakah Nak Daniel sudah paham? Iya sih Pak, paham. Berarti nanti keputusannya. Ya, keputusannya kembali lagi ke siswa masing-masing lagi. Oke Pak, iya Pak. Sudah paham Pak. Ya, jadi peran Bapak di sini sebagai konselor yang dimana nantinya akan membantu kamu dalam menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang Nak Daniel alami atau rasakan. Lalu Nak Daniel Hmm. sebagai konseling harus aktif terlibat dalam proses konseling ini serta terbuka yang dimana proses konseling ini Nak Daniel tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan dan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan pada saat bimbingan berlangsung. Dari proses ini nantinya kita akan mengkaji berbagai kemungkinan-kemungkinan dan jalan keluar dari permasalahannya. Nah, Daniel. Nah, Daniel sudah paham? Iya Pak, saya paham Pak. Berarti nanti saya akan berusaha aktif dalam konseling ini Pak. Itu saja Pak. Saya tidak, tapi Pak, saya ini Pak, saya mau Pak permasalahan ini Pak, jadi rahasia kita dua aja sih Pak. Jadi ya seperti itulah Pak. Jangan sampai orang lain tahu Pak permasalahan gitu. Permasalahan saya ini Pak yang sedang saya hadapi Pak. Oh, begitu seperti itu ya. Hmm, Nah, Daniel, iya. kamu tidak perlu Hmm, khawatir karena di dalam proses hmm, konseling ini ada yang dinamanya kode etik. Nah, di dalam hmm. proses ini ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana semua keterangan yang diberikan Nak Daniel tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi, permasalahan Nak Daniel tidak akan diketahui oleh orang lain nantinya. Oleh karena itu, Nak Daniel jangan ragu untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya ya. Oke, siap Pak. Jadi terjamin lah Pak kerahasiaan saya ini Pak tentang masalah saya ya Pak. Ya, bisa Pasti dijamin terjamin kan Pak. sesuai dengan Oke, kode baik etik Pak. bimbingan dan konseling. Oke, Jadi, baik Pak. Siap. jadi proses konseling ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Tetapi nantinya akan menyesuaikan juga karena kita menggunakan Zoom yang tidak premium kan. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dibahas lagi nantinya seperti kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Bagaimana Nak Daniel? Apakah Nak Daniel setuju? Siap, setuju Pak. Yang mungkin ya saya gara-gara nggak enak juga kan Pak sama Bapak mungkin sama orang rumah. Tapi Pak, backgroundnya bagus apa itu ada siswa di padang Iya. sawah jalan-jalan itu Iya. Pak. Teringat jadi saya SD dulu tuh Pak. Oh, Jalan-jalan kan dulu jalan di masih belum sawah ada ya. apa paling kan pakai sepeda. Hmm. Hmm. Baiklah kalau Bapak dulu begitu. SD-nya gimana Pak? SD-nya dulu nggak di sawah gitu sih, di pinggir jalan Hmm. besar aja. Oh, berarti berapa kilo itu Pak jalan dari rumah Pak? Nggak sampai 1 kilo sih, paling 500 meter gitu. Udah sampai itu. Oke, baiklah kalau Tapi begitu. Bapak nggak lambat kan Pak masuk sekolahnya Pak? Enggak sih, Bapak biasanya kan diantar biasanya kalau pulang pergi sekolah tuh. Oh, gitu ya Pak. Oke Pak. Oke, Maaf baik ya Pak, kalau cuma bercanda doang kok. ya ya. Oke, baiklah kalau begitu coba Nak Daniel ceritakan apa permasalahan yang Nak Daniel alami. Jadi gini nih Pak, belakangan ini Pak ada beberapa pikiran yang kayak mengganggu saya tuh Pak. Saya merasa terganggu banget itu Pak. Ya mungkin sekitar terakhir semingguan inilah Pak.
Itu, saya tuh berpikir Pak kalau saya itu orangnya nggak bisa apa-apa gitu Pak, terus saya juga berpikir kalau saya tuh orangnya bodoh gitu Pak. Itu sih yang mengganggu pikiran saya selama ya seminggu ini gitu deh Pak. Oke, jadi menjadi pikiran yang jadi kamu berpikir bahwasanya kalau kamu itu tidak bisa apa-apa dan juga berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang bodoh. Benar seperti itu? Iya Pak, saya berpikir gitu Pak, bodoh pada hal intinya Pak. Jadi apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Nah, saat ini kan Pak, saya tuh sudah kuliah semester 3 nih Pak. Nah, Hmm, saya tuh kayak ngerasa saya tuh nggak kayak teman-teman saya yang seperti lainnya Pak, pada saat perkuliahan berlangsung tuh kayak atau habis presentasi tuh Pak, mereka aktif bertanya Pak, atau pada saat dosen menjelaskan tuh bertanya Pak. Nah, kalau yang kalau itu nah Pak, kayak mengganggu saya, kok saya nggak bisa bertanya kayak mereka gitu Pak. Jadi saya tuh ngerasa bodoh Pak, gara-gara saya tuh nggak bisa bertanya, jadi kayak saya tuh kayak minder sendiri gitu loh Pak. oke. Jadi Nak Daniel merasa bahwa tidak bisa apa-apa dan merasa bodoh itu karena Nak Daniel melihat teman-teman Nak Daniel lebih aktif dibandingkan Nak Daniel ya. Iya Pak, kayak saya tuh ingin segera melakukan sesuatu tuh nah Pak. Kayak ya kayak ngelakuin sesuatu tuh supaya di pikiran saya tuh yang, bahwa saya tidak bisa apa-apa tuh segera hilang gitu nah, Pak. Kan nggak enak juga kalau gitu, Pak. Kalau Hmm, terbebani pikiran seperti itu. ya, bagus juga untuk segera menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu kan. Karena pikiran-pikiran seperti itulah yang menjadi penghambat kita, pikiran-pikiran negatif seperti itu. Bagus sekali Nak Daniel. Nah, kalau begitu untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini, kamu hendaknya menetapkan tujuan. Dalam proses perumusan tujuan ini, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini? Kalau menurut saya sih, Pak, ya saya sendiri sih, Pak, yang terlibat dalam permasalahan ini. Saya rasa saya harus oh iya nak, jadi apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi permasalahan kamu ini? Eee, saya rasa malah, saya tuh harus menghilangkan pikiran yang kalau saya nggak bisa, kalau diri saya bodoh itu saya harus segera menghilangkannya, Pak. Ya, lebih tepatnya kamu harus bisa mengatasi atau mengetahui cara untuk menghilangkan pikiran itu dari dirimu. Nah itu Pak, saya rasa tuh sangat sulit sekali Pak menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu Pak, sangat sulit sekali Pak. Oke. Kalau begitu, kamu harus menetapkan dalam kondisi bagaimana kamu mau menyelesaikan masalahmu ini. Saya tuh Pak ingin menghilangkan pikiran-pikiran tersebut, kalau bisa sih sekarang Pak, ya gimana ya Pak? Hmm. Oke, kalau begitu, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Kalau saya tuh Pak kayak stres, cemas, kalau melihat teman-teman tuh lebih aktif dibanding saya gitu loh Pak, kayak sakit hati tuh Pak. Eee, dan Pak, karena itu bisa nggak Pak sih Bapak menunjukkan cara saya tuh untuk menghilangkan, permasalahan saya Pak? Tentu saja bisa. Setelah Bapak mendengar permasalahan kamu tadi, sebaiknya kamu menekan atau menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan menggantinya ke Mhm. pikiran yang positif. Dalam proses konseling ini, Bapak akan perkenalkan salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalahmu itu, yaitu teknik talk stopping atau TS. Daniel pernah dengar enggak teknik talk stopping? Belum sih, Pak. Emang teknik, topping itu apa sih, Pak? Nah, teknik talk stopping yaitu teknik yang dimana pikiran Nak Daniel yang merasa tidak bisa apa-apa, bodoh, cemas, itu bisa menggunakan teknik talk stopping. Yang mana pikiran Nak Daniel yang negatif tadi diganti dengan pikiran yang positif. Oh, jadi agar saya tidak memikirkan hal-hal seperti itu lagi ya, Pak? Iya, apakah Nak Daniel mau?
Oke Pak, kalau gitu bisa dicoba. Saya mau Pak. Oke, pertama-tama Bapak mau Daniel untuk rileks terlebih dahulu, mencari tempat yang kamu rasa paling nyaman. Apakah sudah rileks dan nyaman pada saat ini? Baik, sudah Pak. Saya sudah rileks dan nyaman. Lalu saya meminta agar Nak Daniel mengungkapkan pikiran apa saja tadi yang mengganggu Nak Daniel selama ini secara terbuka. Entah itu berpikiran bodoh, Bapak mau kamu menyebutkannya lagi secara keras sampai Bapak bilang stop. Ketika saya katakan stop, maka kamu berhenti untuk memikirkan hal tersebut. Apakah bisa dimengerti? Baik, bisa Pak. Saya coba Pak. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bodoh. Stop. Oke, baik. Bisa diulangi sekali lagi, Nak Daniel? Bisa Pak. Oke, silakan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bodoh. Stop. Oke, baik. Bagaimana perasaannya, Nak Daniel, setelah Bapak katakan stop tadi? Eh, Sudah mulai ada rasa berkurang sih Pak. Jika diukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira perasaan saat ini, perasaan Nak Daniel ada pada skala berapa? Kalau dikasih skala sih Pak, ya mungkin ada di skala kalau 1 sampai 10 dari 7 deh Pak. Skala 7. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang, saya mau kamu kembali melakukan hal seperti yang telah saya ajarkan tadi. Namun, sekarang kamu coba untuk melakukannya sendiri dengan cara pada saat kamu memikirkan pikiran negatif tersebut, kamu harus mengatakan stop dengan lantang. Apakah paham? Baik Pak, nanti saya coba Pak ya. Ya, baik, silakan. Saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa. Stop. Oke, baik, bisa dicoba sekali lagi, Nak Daniel. Saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa. Stop. Oke, bagus sekali, Nak Daniel. Bagaimana perasaannya sekarang? Eh, saya merasa lebih baik sih Pak daripada yang sebelumnya. Oke, baik. Apakah perlu pengulangan lagi untuk lebih memantapkannya? Saya rasa cukup sih Pak. Kalau saya sudah bisa melakukannya, apa yang diberitakan Bapak tadi mungkin saya sudah melakukannya dengan baik Pak. Kalau begitu, langsung lanjut ke tahap berikutnya saja. Baik Pak, siap. Pada tahap berikutnya ini, kamu akan melakukan hal yang sama seperti tahap sebelumnya. Tetapi pada tahap ini, kamu mengucapkan kata stop itu hanya diucapkan di dalam hati saja. Tidak perlu secara lantang seperti tadi. Serta mengganti kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Contohnya, saya mampu, saya bisa, saya percaya dengan kemampuan diri saya. Apakah bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Oke, kalau begitu langsung saja dipraktekkan. Saya percaya diri dengan kemampuan saya. Saya tidak bodoh. Oke, baik. Bisa sekali lagi, Nak Daniel, dicoba. Saya percaya dengan kemampuan saya. Saya tidak bodoh. Oke, baik. Bagaimana perasaannya sekarang? Udah ada gimana ya Pak? Udah agak lega sih Pak sekarang. Dalam skala 1 sampai 10, kira-kira berapa Nak Daniel? Mungkin sudah lebih baik lah, mungkin ada di skala 2 Pak. Oke, baik kalau begitu. Karena kamu sudah bisa menghentikan pikiran-pikiran negatif tersebut, maka selanjutnya saya akan memberikan pekerjaan rumah kepada kamu agar menerapkan apa yang telah kamu pelajari tadi di kehidupan sehari-hari
ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul kembali. Eh, Baik Pak, saya akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya Pak, yang mungkin saya akan mencoba Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan terapkan. Oke, baik. Nantinya jika dirasa memerlukan untuk melakukan pertemuan lagi, 2 minggu setelah pertemuan ini kita agendakan pertemuan lagi. Hmm. Pertemuan lagi Oke, Pak. untuk melihat bagaimana perkembangannya dan juga untuk menindaklanjuti mengenai strategi yang sudah kita gunakan. Mungkin untuk konseling kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih untuk partisipasi dari Nadaniel. Saya Bapak ucapkan terima Pak. kasih. Ya, Pak, terima kasih juga Pak. Sebelumnya saya selebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Pak sama Bapak. Yaudah Pak, terima kasih Pak. Saya izin lift Pak. Oke, terima kasih Ya, kembali Assalamualaikum Nadaniel. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.